Nazi, benarnya aku penasaran sebenarnya apa ini ada hubungannya dengan penyakit MERS ya, ketika dibilang kalau misalnya unta itu dari setan gitu dari ya. setan. Dan satu hal lagi, memang aku pernah baca ya, ketika kita berwudu kita makan daging kambing, sapi itu tidak batal, tapi kalau kita makan daging unta itu batal gitu. Oh, Ini ya? sebenarnya ada hubungannya nggak ya? Ada alasan logikanya apa ilmiahnya? Aku juga kurang tahu nih kalau soal kayak Langsung gini. aja kita lihat penjelasannya ya. Ini dia. Janganlah sholat di tempat menderumnya unta karena ia dari setan. Hadis riwayat Abu Daud 493 sahih. Benarkah unta diciptakan dari setan? Pemirsa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak diragukan lagi kuasanya. Bumi tempat tinggal kita dan seluruh alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bumi dan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan juga menciptakan segala isinya, seperti makhluk hidup yang berupa manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekedar menciptakan, tapi Allah juga selalu memberikan faedah di balik itu semua. Seperti manusia diciptakan Allah dengan sangat sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaannya yang lain, karena Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Sedangkan makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, Allah juga memberikan manfaat di dalamnya. Semisal ada beberapa tumbuhan yang berkhasiat dan bermanfaat, seperti daun sirih, buah tin, buah zaitun, dan lain sebagainya. Kemudian hewan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk membantu kehidupan manusia. Contohnya seperti sapi yang dapat digunakan untuk membajak sawah, lalu unta yang berguna untuk membantu manusia ketika hendak berjalan jauh di padang pasir. Nah pemirsa, jika kita berbicara mengenai hewan unta, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hewan unta merupakan ciptaan dari setan. Lalu pemirsa, benarkah pendapat itu semua? Berikutin berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mendengar bahwa ada beberapa hewan yang seringkali diserupakan dengan setan? Semisal hewan anjing yang berwarna hitam, di mana hewan tersebut seringkali disebut setan. Karena setiap ada anjing yang melolong di malam hari, pertanda ia tengah melihat setan atau jin. Dan adapun anjing hitam disebut setan karena anjing tersebut adalah sejelek-jeleknya anjing dan sedikit manfaatnya. Dan tidak hanya anjing hitam saja, ternyata unta juga seringkali diserupakan dengan setan. Bahkan dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah sholat di tempat menderumnya unta karena ia dari setan." Hadis riwayat Abu Daud 493 sahih. Mengenai pendapat unta adalah ciptaan dari setan, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa unta itu dari setan. Dan yang dimaksud itu adalah termasuk serupa dengan setan, karena setiap hewan yang sombong biasanya disebut setan. Oleh karena itu, ketika manusia memakan daging unta, mungkin saja ia akan cenderung membangkang dan serupa dengan setan. Kenapa? Karena setan diciptakan dari api dan api dapat dipadamkan hanya dengan air. Sehingga karena itulah, setelah memakan daging unta diperintahkan untuk berwudu. Dan juga perlu diketahui bahwa hati manusia cenderung berubah sesuai dengan makanan yang ia santap. Pemirsa, jika kita berpikiran bahwa unta itu diciptakan dari setan, maka sebelumnya perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Maksud dari ayat tersebut ialah, sebelum kita mendengarkan pendapat dari berbagai macam orang, maka ada baiknya kita melihat dulu bagaimana unta itu diciptakan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menciptakan segala sesuatunya dengan manfaat-manfaat yang tersembunyi di baliknya. Pemirsa, cuaca panas yang ada di gurun tidak hanya sekedar panas. Bahkan cuaca panasnya itu dapat mencapai 50 derajat Celcius, di mana suhu tersebut dapat dikatakan suhu yang panas membakar. Selain itu, di sini juga terdapat badai pasir yang dapat menelan apa saja yang dilaluinya dan sangat mengganggu pernafasan. Ada orang yang mengatakan bahwa gurun pasir itu berarti kematian yang tak terelakkan bagi seseorang tanpa pelindung yang terperangkap di dalamnya. Dan jika kita ingin melewati gurun pasir, maka hanya kendaraan yang secara khusus dibuat untuk tujuan ini sajalah yang dapat bertahan dalam kondisi gurun pasir.
Karena kendaraan apapun yang berjalan pada kondisi panas yang menyengat di gurun pasir harus didesain untuk mampu menahan panas dan terpaan dari badai pasir. Selain itu, ia juga harus mampu berjalan jauh dengan sedikit bahan bakar dan sedikit air. Tidak hanya itu, salah satu bahaya terbesar bagi kendaraan yang berjalan di gurun pasir adalah terperosok ke dalam pasir. Maka mesin yang paling mampu menahan kondisi sulit ini bukanlah kendaraan bermesin, melainkan seekor binatang yaitu unta. Sekalipun unta harus membawa muatan seberat ratusan kilogram, ia tidak akan terperosok ke dalam pasir. Kenapa? Karena kakinya diciptakan khusus untuk berjalan di atas pasir. Telapak kakinya yang lebar menahannya dari tenggelam ke dalam pasir dan berfungsi seperti pada sepatu salju, serta kakinya yang panjang menjauhkan tubuhnya dari permukaan pasir panas yang membakar di bawahnya. Tubuh unta itu tertutupi oleh rambut lebat dan tebal, maka hal ini dapat melindunginya dari sengatan sinar matahari dan suhu padang pasir yang dingin membeku setelah matahari terbenam. Bahkan beberapa bagian tubuhnya tertutupi sejumlah lapisan kulit pelindung yang tebal, di mana lapisan-lapisan tebal ini ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan permukaan tanah saat ia duduk di pasir yang amat panas. Lapisan tebal kulit ini berfungsi untuk mencegah kulit unta agar tidak terbakar, dan lapisan ini tidaklah tumbuh dan terbentuk perlahan-lahan, melainkan unta memang terlahir demikian. Tidak hanya bentuk tubuh unta yang memang didesain khusus untuk di gurun pasir, tapi cara hidup unta pun juga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sempurna, di mana unta dapat bertahan hidup hingga 8 hari pada suhu 50 derajat tanpa makan atau minum. Dan ketika unta menemukan sumber air, maka ia akan menyimpannya. Selain itu, unta juga mampu minum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 10 menit, yang berarti kira-kira ada sekitar 130 liter dalam sekali minum, yang kemudian disimpan di punuk unta. Punuk unta juga dapat menyimpan sekitar 40 kg lemak, sehingga menjadikan unta mampu berjalan berhari-hari di gurun pasir tanpa makan apapun. Kemudian perut unta juga memiliki desain khusus, sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Allah juga telah menciptakan sistem perlindungan khusus pada unta, yaitu di bagian matanya. Sehingga jika ada badai pasir, maka ia mampu bertahan dan tetap dapat melihat. Karena kelopak mata unta melindungi matanya dari debu dan butiran pasir, serta kelopak mata unta juga transparan atau tembus cahaya. Bulu matanya yang panjang dan tebal khusus diciptakan untuk mencegah masuknya debu ke dalam mata. Dan terdapat pula desain khusus pada hidung unta, di mana ketika badai pasir menerpa, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Pemirsa, dari penjelasan tersebut, tak satupun dari ini semua dapat dijelaskan oleh logika teori evolusi, dan kesemuanya ini menyatakan satu kebenaran yang nyata bahwa unta telah diciptakan secara khusus oleh Allah untuk hidup di padang pasir dan juga untuk membantu kehidupan manusia di tempat ini. Maka pendapat yang mengatakan bahwa unta diciptakan dari setan itu tidaklah benar, karena semua hal yang ada di alam semesta ini tetap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja setiap ciptaannya memiliki keunikannya tersendiri. Ya, itulah kebesaran Allah dan keagungan ciptaannya yang tampak nyata di segenap penjuru alam ini, serta pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah menyatakan hal ini dalam ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surah Taha ayat 98. Subhanallah. Subhanallah, jadi unta tidak terbuat dari setan ya, bukan diciptakan dari setan, dan Allah memang menciptakan makhluknya dengan keunikannya masing-masing, pemirsa. Subhanallah. Benar sekali, walaupun tadi ada hadis memang yang kita baca, yang diberitakan di berita Islam yang masa kini bahwa memang janganlah engkau sholat di tempat unta karena ia terbuat dari setan tadi ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan satu lagi memang ada di Al-Quran ya, bagaimana kalau tidak salah di Al-Ghasiyah ayat 17. Tapi memang kalau misal diperhatikan sekali lagi, kalau misal unta ini memang memiliki
keunikan yang begitu banyak sekali. Betul. Misalkan di padang pasir, tadi disebutkan di berita Islami masa kini bahwa memang padang pasir itu adalah kematian. Karena apa? Karena memang panas yang begitu dahsyat sekali, Betul. debunya begitu luar biasa. Dan hati-hati ketika berjalan di padang pasir, kita bisa terperosok ke dalam. Nah, unta ini memiliki kelebihan yang bisa melewati padang pasir tersebut gitu ya. Misalkan dia tahan panas, dia bisa menyimpan makanan di tubuhnya yang begitu luar biasa sekali. Di punuknya ya. Di punuknya gitu, dan dia tidak bisa untuk terperosok ke dalam gitu. Dia bisa bertahan dari hal yang begitu luar biasa yang terjadi di padang pasir sih. Subhanallah. Jadi memang diciptakan khusus untuk hidup di padang pasir. Iya. Oke. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Wah, itu penting sih. Betul Penting banget. sekali itu. Tapi kita bahas nanti pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.